Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Eka Putri dengan NIM 240108510 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Jika dilihat dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, pemakaian bahasa dapat dibedakan ke dalam dua macam ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, ragam bahasa lisan dan tulis adalah dua bentuk penggunaan bahasa yang berbeda dengan ciri-ciri dan aturan pemakaian yang khas. Ragam lisan menggunakan fonem sebagai unsur dasar dan umumnya digunakan dalam percakapan langsung. Sementara ragam tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasar dan umumnya digunakan dalam tulisan seperti buku, surat, dan artikel. Ragam bahasa lisan ciri-cirinya yaitu yang pertama, membutuhkan orang kedua, kawan bicara. Yang kedua, terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, dapat dibantu oleh gerak tubuh, mimik muka, intonasi, dan isyarat. Yang keempat yaitu unsur-unsur gramatikal, subjek, predikat, objek. Tidak selalu harus hadir lengkap. Contohnya yaitu percakapan sehari-hari, pidato, diskusi, dan percakapan telepon. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam pengungkapan ide. Ragam bahasa tulis, ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan orang kedua. Yang kedua, tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, membutuhkan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Yang keempat yaitu unsur-unsur gramatikal harus jelas dan lengkap. Contoh di sini ada contoh bagan perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan dalam tata bahasa. Berdasarkan bentuk kata, contoh ragam bahasa lisannya yaitu yang pertama, dia nulis surat, yang kedua, Adi nabrak orang gila. Bentuk kata ragam bahasa tulisnya yaitu yang pertama, dia sedang menulis surat, yang kedua, Adi menabrak orang gila. Berdasarkan struktur kalimat, contoh ragam bahasa lisannya yaitu yang pertama, mereka tinggal di Bogor. Yang kedua, saya akan tanyakan soal itu. Struktur kalimat untuk ragam bahasa tulisnya yaitu yang pertama, mereka bertempat tinggal di Bogor. Yang kedua, akan saya tanyakan soal itu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan menghendaki adanya orang kedua, sedangkan ragam bahasa tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara di hadapan pembicara. Yang kedua, ragam bahasa lisan tidak terikat pada fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, karena ragam ini dibantu oleh gerak mimik, pandangan, anggukan, dan intonasi. Sementara itu, ragam tulis harus lengkap struktur gramatikalnya karena tidak menghendaki pendengar berada di hadapan pembicara. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan dalam sebuah seminar sastra belum tentu dipahami oleh orang yang berada di luar ruangan tersebut. Ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, dan waktu. Sebuah buku yang ditulis oleh pengarang Amerika akan dipahami oleh siapapun dan di belahan bumi manapun. Di sini ada contoh kalimat ragam bahasa lisan dan tulis. Contoh ragam bahasa lisannya yaitu Bapak dan Ibu mohon perhatian, rapat koordinasi akan dilaksanakan besok pagi, pukul 8 di ruang rapat lantai 2. Contoh ragam bahasa tulisnya yaitu yang terhormat Bapak atau Ibu, dengan hormat, sehubung dengan agenda koordinasi rutin, bersama ini kami sampaikan bahwa rapat akan dilaksanakan pada
Hari tanggal Jumat 9 Mei 2025, waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat, tempat ruang rapat lantai 2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Salah satu cara untuk menghormati pahlawan adalah mengetahui jejak perjuangan para pahlawan. Di sini saya akan mengajak teman. Salah satu cara untuk menghormati pahlawan adalah mengetahui jejak perjuangan para pahlawan. Di sini saya akan mengajak teman. Salah satu cara untuk menghormati pahlawan adalah mengetahui jejak perjuangan para pahlawan. Di sini saya akan mengajak teman. Salah satu orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya, 4 keutamaan. Ya. 4 ini nanti ada di surah Ali Imran di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? 1, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da salat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar, pekerjaan lancar, rezeki melimpah, tapi berkah. Di sini ada kelemahan logam bahasa lisan dan kelemahan logam bahasa tulis. Kelemahan logam bahasa lisan yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Kelemahan logam bahasa tulis yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian, seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung kurang daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Kelebihan logam bahasa lisan yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan, karena pembicara menambahkan unsur lain berupa gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak pembicara. Yang keempat, faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Yang kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kelebihan logam bahasa tulis yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi. Demikian pembahasan hari ini tentang ragam bahasa lisan dan tulis. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.